Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan ngebahas Honda Freed tahun 2012. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua Arica Vlog. Jadi kali ini kita akan ngebahas Honda Freed tahun 2012, yang dimana mobil ini adalah mobil yang sengaja gua beli untuk bokap, karena bokap tuh butuh mobil yang simple, terus naiknya nggak susah, karena tahun 2020 kemarin stroke, tapi sekarang sudah sehat kembali. Cuman kalau naik mobil sebelumnya itu adalah Mitsubishi Expander, jadi naiknya agak susah. Sebelumnya lagi adalah Innova, lebih susah lagi. Jadi kita cari mobil yang pas dan yang nyaman untuk bokap gua agar naiknya tidak terlalu sulit gitu, untuk bagian depan ataupun bagian belakang. Nah, oke, jadi ini adalah Honda Freed tahun 2012, berkode mesin L15A. Jadi dia mesinnya sama kayak Honda Jazz, 1500 cc, bertenaga 118 PS di 6600 rpm, dan torsinya 148 Nm di 4600 rpm gitu. Jadi secara mesin sama persis, dibalut dengan bodi yang besar. Jadi untuk tenaganya itu dirasa-rasa agak lemot ya, karena kalau di Jazz dia kencang, tapi kalau di mobil sebesar ini yang sangat boxy ini dia agak lemot. Jadi kalau misalkan untuk kencang-kencangan mobil ini nggak kencang gitu, tapi kalau untuk nyaman-nyamanan mobil ini nyaman, suspensinya empuk, dan rasa bergendaranya tetap nyaman walaupun boxy. Terus di baris keduanya itu captain seat gitu, dan di baris ketiganya itu dia sampai baris ketiga. Dan untuk akomodasinya itu banyak sekali penyimpanannya gitu. Untuk yang tipe ini adalah Freed 2012 tipe S. Jadi dia tidak punya fog lamp ya. Jadi udah 11 tahun mobil ini. Menurut gua tampangnya masih sangat oke di 2023, tidak terlihat kuno. Apalagi gue suka banget sama interiornya ya. Nanti kita lihat dashboardnya itu menurut gue cakep banget. Apalagi yang tipe PSD. PSD itu adalah tipe yang tertingginya. Kalau yang ini tipe S, tipe terendahnya. Jadi kalau untuk bagian AC-nya dia belum digital gitu. Oke, kita langsung lanjut ke bagian sampingnya. Oke, kita sudah di bagian sampingnya. Untuk handle pintunya dia sudah macam tarik seperti ini, bukan yang dicungkil ke atas kayak zaman dulu. Jadi ini sudah lumayan modern. Terus untuk yang tipe S ini spionnya itu masih manual, nggak auto retract, dan lampu sennya itu masih di sini. Ini lampu sennya masih di sini. Profil bannya itu 185/65 ring 15. Nah, ini kalau menurut gua mungkin dinaikin satu ring lagi agar terlihat tidak terlalu cingkrang. Tapi untuk yang ini juga sudah cukup karena bentuk velgnya sudah lumayan bagus gitu. Terus untuk di bagian pintu sampingnya ini, nah dia sudah sliding door, nah seperti ini, nah gitu. Tapi ini masih manual. Kalau untuk yang PSD dia sudah auto, jadi tinggal tekan tombol di dalam dia akan bergeser sendiri. Tapi it's okay, nggak apa-apa, karena yang baris keduanya ini udah captain seat. Untuk naiknya sangat mudah, ada tempat pijakan dan ada tempat pegangan gitu. Mungkin itu aja, nanti kita bahas di interior ya. Untuk sampingnya itu aja, dan dia sudah talang air, tapi talang airnya ini sepertinya adalah tambahan. Nah, jadi gue beli mobil ini tuh second ya, tapi untuk bagian bodinya banyak lecet-lecet tipis, dan di bagian sininya ya sudah harus direstorasi ya, harus sudah diperbaiki lah. Tapi ya ini nggak terlalu mahal dan nggak terlalu lama ngerjainnya dibandingkan kita harus mengerjakan mesin. Oke, kita langsung lanjut bagian belakangnya.
Oke, ini untuk bagian belakangnya dia sudah ada defogger ya. Jadi kalau misalkan kita berjalan di kabut dan berembun, ini bisa untuk melunturkan embun-embun tersebut. Terus dia sudah ada wipernya, terus dia sudah ada kecerutan untuk wiper, untuk air, untuk membersihkan kaca jika kacanya kotor. Terus, nah di sini yang unik, jadi di sini itu sudah ada kamera parkir 2 titik, kamera parkir, sensor parkir, maaf, nanti di-cut ya. Ada sensor parkir. Terus, nah untuk pembukanya ini kadang-kadang yang belum punya Frip itu kadang suka salah. Nah dia itu ada tandanya. Nah di sini ada garis. Nah disinilah tempat mencungkil pembukaan bagasinya. Nah yuk kita langsung buka. Oke, nah kalau mau dilipat seperti ini, posisi bagian belakang itu terlihat sangat luas ya. Jadi ini seperti Innova ya, seperti Innova mekanismenya. Tapi di sini ada pegas. Nah kalau misalnya kita turunkan, ini bagasinya tidak terlalu luas. Jadi kalau untuk menaruh barang itu, kalau misalkan diturunkan semua paling hanya tas dan koper kecil. Untuk koper besar dia tidak bisa masuk. Jadi kalau untuk koper besar dia harus melipat bagian baris ketiganya begitu. Dan cara pelipatannya pun agak effort ya, seperti ini. Lalu tarik bagian bawah, baru diangkat ke atas, dan ini harus kita jaga, harus kita tahan. Nah baru, nah seperti ini gitu untuk melipat kursinya. Oke, jadi untuk bagian belakangnya masih ada tambahan, yaitu spoilernya itu kayak cuman nyantel gini doang, dan di sini ada sambungan ya. Jadi spoilernya seperti ini, lumayan sporty ya untuk mobil boxy. Terus di sini ada antenanya belum shark fin dan ditaruh di sebelah pinggir. Biasanya antena itu ada di tengah, kalau yang ini di pinggir. Nah dia bentuknya seperti ini, belum shark fin antena. Dan untuk lampunya, ini lampu yang kita familiar sejak tahun 2008 atau 2009 ketika mobil ini pertama kali diluncurkan. Jadi mobil ini tuh sudah cukup lama dan disuntik mati tahun 2016. Jadi model barunya di Jepang itu sudah ada, tapi di Indonesia tidak masuk. Nah, lampu ini adalah lampu yang digunakan juga, desainnya mirip dengan Brio yang baru. Bukan Brio yang pantat dipotong, tapi Brio yang tipe baru ya. Nah, mungkin terinspirasi dari desainnya ini gitu. Dan semua perlampuan ini masih halogen. Jadi di tahun itu belum ramai memakai lampu LED. Jadi semua lampu belakang, lampu depan, headlamp segala macam itu masih lampu bohlam biasa, masih kuning, belum ada yang LED. Oke, kalau gitu kita langsung bahas interiornya. Oke, kita sudah ada di baris keduanya, di mana baris kedua ini adalah baris yang paling sering digunakan untuk bos-bos baru. Nah, biasanya orang yang beli Honda Freed ini adalah penumpang, dan yang membawa mobilnya adalah supir. Karena apa? Karena posisi paling nyamannya memang di baris kedua ini, karena dia sudah ada handrest ya. Handrestnya ini nyaman, dua kanan kiri dapat begitu. Terus di sini ada jalur untuk akses ke belakang untuk baris ketiganya, yang dimana tinggi gua 165 cm itu masih nyaman sekali, menurut gua pas. Tapi kalau misalkan orang yang tingginya udah 180, ini sepertinya kekecilan. Apalagi misalkan posisi badannya agak sedikit gemuk. Tapi kalau gua yang 165 cm, ini paha tertopang dengan baik, habis itu senderan tangannya sangat pas ya, tidak letoy, terus masih bisa direbahkan. Nah seperti ini. Jadi kalau misalkan perjalanan jauh, ini sangat nyaman sekali gitu. Kalau misalkan belum mampu beli Alphard ya, yang ini juga murah meriah mantap ya. Nanti gue bakal kasih tahu
harga secondnya begitu. Terus di sini ada tempat cantolan untuk belanjaan, dan di sini ada tulisan maksimal 3 kg ya. Tapi yang di sebelah belakang supir itu tidak ada. Terus ini dia yang gua sangat suka dari Honda Freed, itu ada pegangan gitu. Jadi untuk naiknya itu sangat mudah pegangan ini. Terus ground clearance-nya tidak terlalu tinggi. Jadi untuk orang yang masih agak kesulitan untuk naik, ini naiknya mudah, bahkan bisa sendiri gitu tanpa ditolong gitu. Jadi untuk bagian baris keduanya ini adalah bagian paling nyaman di Honda Freed, bagian paling enaknya di Honda Freed gitu. Dan di sini sudah ada tempat pegangan juga. Kalau misalkan yang di depan ugal-ugalan, nah kita masih bisa pegangan di sini. Dan ini retract, nah jadi tersembunyi. Jadi ini bagus ya. Kalau di Mobilio belum ada. Kalau yang ini dia sudah melipat sendiri dan ini kuat. Terus di sini ada seat belt ya. Jadi ada seat belt 2 titik yang di belakang, yang di baris kedua di sebelahnya juga ada. Terus kaki kita itu bisa selonjoran dan masuk ke dalam. Nah itu nyamannya. Bisa tiduran ya. Jadi mobil ini menurut gua baris keduanya adalah baris yang terbaik gitu. Dan di sini masih ada tempat penyimpanan. Jadi kebetulan joknya ini belum diganti dengan kulit, masih fabric, dan fabricnya warna putih. Jadi ini rentan sekali untuk kotor. Nah ini dari 2012, dari pemilik pertamanya ini belum pernah diganti. Nah ini udah dekil banget. Nanti kalau ada rezeki ya, karena ini baru beli mobilnya, jadi kalau ada rezeki kita bakal ganti ini dengan kulit gitu. Oke, paling itu aja sih kalau untuk di baris keduanya. Kita langsung lanjut di baris ketiga. Gimana gua duduk di baris ketiga ini nyaman atau tidak ya untuk orang dewasa. Oke, lihat gue ya. Lanjut nih, gue langsung baris ketiga. Tinggi gue 165 cm dan oke. Untuk di baris ketiga, coba lihat sini. Ini harus agak dimajuin dikit supaya dengkulnya tidak mentok. Karena kalau posisi tadi, posisi nyaman harus terlalu direbahin, itu dengkul jadi mentok gitu. Dan ini sudah paling rebah. Nah, di posisi baris ketiga ini untuk orang dewasa di atas 165 cm itu rada kurang nyaman. Karena apa? Karena ini sempit. Terus paha agak nekuk. Mungkin 165 kayak gua masih agak mending, masih oke, nggak terlalu mentok. Tapi yang lebih tinggi dari gua itu kisaran 170 cm mungkin nggak akan nyaman gitu. Kalau untuk headroom itu, karena ini boxy jadi dia tinggi sekali, itu nggak ada masalah, bisa sejengkal. Tapi kalau untuk lutut ini kayaknya yang tingginya lebih dari gua bakalan mentok gitu. Kalau yang ini untuk baris ketiga kurang nyaman deh kalau kata gua begitu. Oke, kita langsung ke pengemudinya. Oke, kita sudah ada di bagian pengemudinya. Jadi ini transmisinya matic, dan Freed itu tidak ada yang tidak matic, itu pasti matic. Nah, jadi di sini AC-nya kalau yang tipe S itu masih putar-putaran kompor, tapi dia arah semburannya itu lengkap. Bahkan di sini ada pemanas juga gitu. Dan di sini putar-putarannya masih putaran-putaran kompor. Nah, menghidupkannya masih geser-geser seperti ini. Ada rear defogger. Nah, ini kalau misalkan nanti kacanya berembun, tinggal hidupkan rear defogger, ntar embunnya akan hilang. Dan untuk ini yang gue bilang tadi, bahwa di tahun 2023 gue suka banget sama dashboardnya. Dashboardnya ini kalau kata reviewer itu adalah cafe bar ya, cafe bar. Jadi ini bisa misalkan sebelah kita mau makan, iya nak, bentar. Kalau mau makan itu tinggal taruh piring di sebelah sini, jadi lebih gampang. Terus banyak sekali tempat penyimpanan. Di sini ada tempat penyimpanan, di sini ada cup holder, di sini juga ada box. Lalu di sini juga ada cup holder, di sini ada tempat electric mirror.
pokoknya di sini lengkap. Cuman yang ini belum ada electric retract ya. Kalau retract itu kayaknya ada tambah. Di sini juga ada, dan di sini juga ada headrest. Jadi di sini menyetir sambil nyantai itu cocok banget. Jadi mobil ini sekali lagi, kalau yang memodifikasi untuk racing, nanti sayang, untuk racing sepertinya ini kurang cocok. Tapi kalau memodifikasi ini untuk santai, untuk harian, di sini juga bakalan lebih nyaman. Mobil ini tuh untuk nyaman-nyamanan, bukan untuk racing-racingan seperti itu. Dan di door trimnya juga banyak tempat penyimpanan besar, bisa naruh tempat minum besar juga begitu. Dan di sini ada kaca juga, vanity mirror. Terus di sini juga ada kaca, sayang belum ada lampunya. Tapi ini oke daripada Mobilio tipe S ya, tidak ada sama sekali. Dan untuk bagian atasnya ini sayang sekali bahwa warnanya putih juga, jadi rentan kotor. Oh iya sayang nanti ya. Nah untuk speedometernya juga cukup lengkap dan sederhana. Jadi dia ada kecepatan, ada bensin, habis itu ada untuk transmisinya begitu. Jadi kalau untuk ini sederhana, cuman menurut gua ini dashboard sampai sekarang itu masih oke. Apa? Dashboardnya masih oke, masih terlihat modern, tidak terlihat kuno sama sekali. Jadi untuk interior terbaik menurut gua, dan tempat penyimpanannya sangat lengkap. Jadi ini benar-benar mobil MPV yang digunakan untuk keluarga. Oke, kalau untuk head unitnya sebenarnya gue nggak tahu tuh bentuk aslinya gimana, tapi ini udah gantian. Mereknya Skeleton ya. Jadi di sini ada tempat untuk USB. Jadi musik-musik taruh di USB. Sudah ada aux, sudah ada DVD, dan Bluetooth mungkin. Iya, Bluetooth ada. Begitu, paling itu aja. Dan untuk AC nanti kita bahas. Kalau AC-nya itu, kalau yang tipe S itu nggak ada AC bagian belakang, jadi hanya depan. Jadi untuk penumpang baris ketiga itu terasa panas, dan itu adalah kekurangannya. Nanti kita bakal bahas kekurangan dan kelebihan Honda Freed. Oke, lanjut. Oke, jadi kesimpulannya untuk yang mencari kenyamanan, terus headrest di tangan, terus desain yang menarik dan tidak kuno ya sampai sekarang, dashboard yang bagus, mobil ini adalah pilihannya. Di rentan harga 135 juta tahun 2012 tipe S. Jadi mobil seharga segitu, mana lagi yang kasih handrest di baris pertama dan baris kedua. Jadi untuk supir, untuk di sebelahnya, dan untuk di baris keduanya itu sangat-sangat tidak ada lagi mobil yang memberikan seperti itu di rentan harga segitu. Jadi mobil ini nyaman banget, walaupun konsumsi bahan bakarnya tidak terlalu irit. Jadi tergantung kaki, karena mobil ini nyantai, bawanya nyantai aja, itu bisa 1:11 atau 1:12, itu paling iritnya. Tapi kalau misalkan kakinya kurang sopan, itu bisa 1:9 atau 1:10. Untuk keluar kota itu bisa 1:14. Seperti itu, kucing ya, ada kucing. Nah, terus menurut gua mobil ini sangat rekomendasi banget untuk para teman-teman yang memikirkan kenyamanan atau untuk orang tua. Jadi mobil ini bener-bener gue pikirin banget belinya itu untuk orang tua ya. Jadi gue nyari yang paling nyaman dan mudah untuk dinaiki gitu. Oke, paling itu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, dadah, dadah. Gimana dadah? Dadah.